Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sekar telah memberikan kesempatan untuk kelompok 6 memaparkan hasil diskusi kami mengenai tujuan pembelajaran. Untuk nama kelompok dari kelompok 6, yang pertama itu ada Indrawati, yang kedua ada Mbak Nadia, yang ketiga ada Rahmawati, dan yang keempat ada saya sendiri, dan yang selanjutnya ini ada Mbak Setia, dan yang terakhir ada Mbak Rizky. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Mbak Rizky. Yang selanjutnya itu ada pengertian tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran itu artinya tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Omar Hamalik tahun 2005 menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Nana Saudi Sukmadinata tahun 2002 itu ia mengidentifikasi ada 4 manfaat dari tujuan pembelajaran. Yang pertama itu memudahkan dalam mengomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa itu dapat melakukan pembelajaran atau melakukan perbuatan belajarnya itu secara lebih mandiri. Yang kedua itu memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Nah, yang terakhir itu memudahkan guru mengadakan penilaian. Maker dalam bukunya yang berjudul Preparing Instructional Objectives tahun 1975 mengatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah gambaran kemampuan mahasiswa yang menunjukkan kinerja yang diinginkan yang sebelumnya mereka itu tidak mampu. Di samping tersebut di atas, ada juga yang mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah learning objectives are statements articulating the learning you will achieve in your course. Nah, ini artinya tujuan pembelajaran adalah pernyataan-pernyataan yang menyatakan hasil belajar yang akan dicapai oleh mahasiswa pada mata kuliah atau kalau kita pada pembelajaran. Nah, seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep tujuan kurikuler, tujuan umum, dan tujuan khusus pembelajaran. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari GBPP, garis-garis besar program pengajaran setiap bidang studi. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional, sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan dari tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan kurikuler ini umumnya dirumuskan dalam bentuk tujuan-tujuan kompetensi. Hakikat dari kompetensi ini diartikan sebagai berbagai macam pengertian dan sudut pandang dari masing-masing kompetensi yang merupakan gambaran utuh dari perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati serta diukur. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan instruksional dan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan instruksional atau pembelajaran. Tujuan ini sering kali dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan instruksional pembelajaran umum dan tujuan instruksional yang kedua yaitu pembelajaran khusus. Untuk tujuan instruksional pembelajaran umum yaitu tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Tujuan instruksional umum ini dapat dilihat dari tujuan setiap pokok bahasan suatu bidang studi yang juga ada di GBPP. Kemudian yang kedua ada tujuan instruksional atau pembelajaran khusus, merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat lebih dipastikan dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Jadi tujuan pembelajaran khusus ini pada hakikatnya adalah
penjabaran secara rinci dari tujuan pembelajaran umum. Kemudian untuk rumusan dari tujuan khusus pembelajaran ini, misalkan ya, ada mahasiswa calon guru itu diharapkan dapat mengidentifikasi minimal 4 bentuk diskusi sebagai metode mengajar. Nah, strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut itu apa? Misalnya sebagai berikut. Mahasiswa diminta untuk mengemukakan 4 bentuk diskusi yang pernah dilihatnya secara berkelompok. Kemudian mahasiswa diminta membaca 2 buah buku dengan bentuk-bentuk diskusi. Peran tujuan pembelajaran. Kriteria keberhasilan guru dapat diukur dengan bagaimana aktivitas siswa untuk mempelajari bahan pelajaran serta seberapa banyak materi yang telah dikuasai, sehingga mampu mempengaruhi pola pikir siswa. Sehingga ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran. Rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Tujuan yang jelas dan tepat dapat membimbing siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Artinya, dengan tujuan yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan materi pelajaran, metode, dan strategi pembelajaran, alat media dan sumber belajar, serta dalam menentukan dan merancang alat evaluasi untuk melihat keberhasilan belajar siswa. Terakhir, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Artinya, melalui penetapan tujuan, guru bisa mengontrol sampai mana siswa telah menguasai kemampuan-kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang berlaku. Lebih jauh dengan tujuan dapat ditentukan daya serap siswa dan kualitas suatu sekolah. Selanjutnya, faktor yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas. Hamzah B. Uno 2008 mengemukakan tentang teknis penyusunan tujuan pembelajaran dalam format ABCD. Kemampuan yang terdapat pada tujuan pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Untuk setiap ranah terdapat tingkatan-tingkatan kemampuan yang berkisar dari kualitas yang rendah sampai pada kualitas kemampuan yang tinggi. Pencapaian kemampuan-kemampuan untuk setiap tingkatan pada setiap ranah mempunyai implikasi terhadap penetapan jenis metode pembelajaran. Ketepatan pemilihan metode akan menghasilkan kualitas hasil belajar yang tinggi, bahkan dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi pula. Untuk mencapai kemampuan yang bersifat menyatakan tidak usah menggunakan variasi metode yang terlalu rumit, tetapi misalnya cukup menggunakan metode yang hanya untuk menyampaikan informasi. Tetapi sebaliknya, apabila kemampuan belajar yang diharapkan itu menyangkut psikomotor yang tinggi, harus menggunakan variasi metode yang sekiranya warga belajar dapat menampilkan atau mempraktikkan kemampuan tertentu. Selanjutnya, cara merumuskan tujuan pembelajaran. Untuk menuliskan tujuan pembelajaran, tata bahasa merupakan unsur yang perlu diperhatikan. Sebab dari tujuan pembelajaran tersebut dapat dilihat konsep atau proses berpikir seseorang dalam menuangkan idenya. Menurut Mager, tujuan pembelajaran sebaiknya mencakup 3 elemen utama. Yang pertama, menyatakan apa yang seharusnya dapat dikerjakan siswa selama belajar dan kemampuan apa yang sebaiknya dikuasai pada akhir pelajaran. Dan yang kedua, perlu dinyatakan kondisi dan hambatan yang ada pada saat mendemonstrasikan perilaku tersebut. Dan yang terakhir, perlu ada petunjuk yang jelas tentang standar penampilan minimum yang dapat diterima. Nah, selanjutnya ini adalah komponen dari Becker. Yang pertama itu A. A itu apa sih? A itu adalah audiens atau petatar atau siswa atau mahasiswa ataupun murid dan juga sasaran pendidikan. Nah, adalah perilaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu siswa. Dalam PTK harus dijelaskan siapa siswa yang mengikuti pelajaran itu. Kemudian ada B. B apa sih? B itu adalah behavior atau perilaku yang dapat diamati sebagai hasil pembelajaran.
adalah perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan siswa setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. Nah, perilaku ini itu terdiri atas dua bagian penting, yaitu kata kerja dan juga objek. Sedangkan untuk yang C ini adalah condition atau persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Nah, ini adalah kondisi yang dijadikan syarat atau alat yang digunakan pada saat siswa diuji kinerja belajarnya. Kemudian yang terakhir ada B atau degree, adalah tingkat penampilan yang didapat diterima. Nah, ini adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai siswa dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar. Nah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.